Jejak berdarah prajurit Kopassus dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus punya kemampuan di atas rata-rata anggota TNI biasa. Mereka memang dididik memiliki keahlian tempur dan intelijen khusus yang bisa bergerak secara individu atau secara tim dalam berbagai medan operasi. Beberapa skill wajib mereka miliki. Kopassus merupakan satuan elit khusus TNI Angkatan Darat yang sering diterjunkan untuk operasi-operasi bersifat khusus. Kemampuan Kopassus sudah diakui dunia, dijuluki sebagai prajurit si Raja Hutan. Kopassus masuk dalam jajaran pasukan elit terkuat di dunia. Lantas, bagaimana jika ada anggota Kopassus terlibat suatu kejahatan? Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, menyingkap fakta mengejutkan. Dua prajurit Kopassus ikut terlibat dalam kasus tersebut. Keduanya adalah SERKN dan Kopda FH. Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyatno mengungkapkan kronologi lengkap dua oknum pasukan Baret Merah terlibat pembunuhan sadis tersebut. Polisi Militer Kodam Jayakarta Pomdam Jaya juga sudah menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus penculikan dan pembunuhan. Nama SERKN disebut sebagai penghubung utama. Ia menjadi perantara antara tersangka JP yang merupakan bagian dari otak penculikan dengan Kopda FH. SERKN pula yang pertama kali menawarkan pekerjaan itu kepada FH dengan imbalan uang. Tidak berhenti sampai di sana, ia ikut memastikan FH terlibat dalam operasi. Saat penculikan berlangsung, SERKN turun langsung, ikut memegangi tubuh Ilham agar tidak memberontak. Bersama JP, kendaraan itu diarahkan ke area persawahan di Bekasi. Tempat Ilham yang sudah lemas akhirnya dibuang pada Rabu 20 Agustus. Sehari kemudian korban ditemukan tewas. Berbeda dengan SERKN, Kopda FH disebut sebagai perekrut sekaligus eksekutor operasional. Pomdam Jaya mengungkapkan ada aliran uang 95 juta untuk membiayai aksi penculikan korban. FH mencarikan tim yang melaksanakan rencana. Pada hari kejadian, FH memberitahu 5 orang penculik mengenai keberadaan Ilham. Setelah korban berhasil digiring masuk ke mobil, FH segera menghubungi JP. Pertemuan pun dilakukan dan Ilham diserahkan ke otak penculikan tersebut. TNI Angkatan Darat memastikan bahwa persidangan untuk mengadili kedua anggota pasukan Baret Merah Kopassus ini akan dilaksanakan secara terbuka. Polda Metro Jaya membeberkan motif kasus penculikan dan pembunuhan dengan korban Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Kejahatan itu dilakukan karena pelaku ingin memindahkan uang dari rekening dorman. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan kronologi lengkap kasus tersebut. Adapun motif para pelaku, yaitu para pelaku tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Dalam kasus ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka terkait kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Mereka terbagi dalam 4 klaster, yakni klaster aktor intelektual, pengintai, penculik, dan eksekutor serta pembuang jasad korban. Dwi Hartono termasuk klaster aktor intelektual bersama C alias Ken, YZ, dan AA. Sementara klaster penculik yang sudah ditangkap adalah Eras, RS, AT, dan RAH. Sedangkan E alias Eka, W alias Wiranto, dan Rohmat Syukur masuk dalam klaster pengintai. Muhammad Ilham Pradipta sebelumnya ditemukan tewas di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Korban tewas setelah diculik para pelaku setelah selesai melaksanakan meeting bersama rekan kerjanya di supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sebelum ditemukan tewas di kawasan Bekasi, Ilham diculik terlebih dahulu di parkiran pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur. Rekaman CCTV di lokasi penculikan korban viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV berdurasi 38 detik yang beredar, Ilham disekap sejumlah orang. Korban lantas dimasukkan ke dalam sebuah mobil berwarna putih. Korban tak hendak masuk ke dalam mobil berwarna hitam miliknya. Mendadak sejumlah orang keluar dari dalam mobil berwarna putih yang terparkir persis di samping mobil korban. Korban lantas disekap sejumlah orang yang keluar dari dalam mobil putih itu.